Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa nusalli wa nusallimu 'ala nabiyyinal karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita masih pada bab dosa-dosa yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membahas beberapa macam dosa yang dilaknat oleh Rasulullah, banyak sekali. Di antaranya adalah makan riba dan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Di antaranya pula adalah mencuri, minum khamr, kemudian juga menyiksa binatang, lalu laki-laki yang meniru ciri khasnya wanita dan sebaliknya, menyembelih bukan karena Allah, melakukan perkara baru dalam agama, melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Kemudian juga termasuk diantaranya adalah yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan tercela, di antaranya adalah melaknat orang tuanya sendiri. Maksudnya di sini adalah ketika menjadi sebab orang tuanya dilaknat, maka itu termasuk dosa-dosa besar, dan semua dosa itu adalah dosa yang akibatnya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan laknat di sini maksudnya adalah Rasulullah mendoakan akan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus paham bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa maka doanya makbul, sehingga ketika Nabi berdoa laknat dijauhkan rahmatnya, maka kita tidak bisa mendapatkan rahmat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dan ini merupakan bagian yang kedua karena pembahasannya agak panjang, penulis kitab Ad-Da' wa Dawa mengatakan wala'ana zawaratil kubur wal muttakhidina 'alaihal masajid was suruj. Sekaligus tiga hal, tiga bentuk dosa dalam satu pembahasan hadis, yaitu Nabi juga melaknati para wanita yang sering-sering ziaratul kubur. Ikhwan fillah azakumullah, ziaratul kubur hukum asalnya adalah sunnah, karena Nabi mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Lakukanlah ziaratul kubur karena sungguhnya ziaratul kubur itu mengingatkan engkau kepada akhirat. Dalam riwayat yang lain, fa innaha tudzakkirukumul maut. Ziaratul kubur juga mengingatkan kalian kepada kematian. Dalam riwayat yang lain juga Nabi mengatakan fa innaha turaqqiqul qulub. Ziaratul kubur dapat melunakkan hati. Maka para ulama mengatakan ini adalah manfaat ziaratul kubur bagi pelakunya, yaitu mengingatkan dia mati, mengingatkan dia akhirat agar tidak lepas kendali, kemudian melunakkan hati yang keras. Lalu dari sisi penghuni kuburnya, dia pun mendapatkan manfaat. Apa itu? Didoakan oleh orang yang ziaratul kubur.
Kemudian ziaratul kubur secara umum adalah sunnah. Namun para ulama berbeda pendapat tentang wanita. Apa hukumnya ziaratul kubur bagi wanita? Kalau laki-laki jelas itu sunnah. Makanya para ulama mengingatkan kepada kita, kalau bisa kita yaitu menyempatkan diri menziarahi kubur. Dan kubur di sini maksudnya adalah kubur yang ada di tempat kita. Tidak perlu jauh-jauh. Tidak perlu mencari kuburan si fulan dan alan. Tidak harus mencari kuburan wali fulan. Tidak. Bahkan ada hadis yang dikatakan oleh Nabi SAW, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Masjid hadza wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Tidak boleh dilakukan perjalanan panjang, yaitu hanya untuk mencari tempat yang mulia, kecuali menuju 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Yang lain tidak boleh. Kita tidak boleh meyakini ada tempat yang lebih mulia dari tempat yang lain kecuali 3 tempat ini. Tidak boleh kita mengatakan kuburan si fulan itu memiliki berkah, memiliki kemuliaan lebih daripada tanah yang lain. Tidak boleh. Karena Rasulullah telah mengisyaratkan demikian. Hanya 3 tempat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan ternyata betul. Ternyata sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram 100.000 kali lipat daripada masjid yang lain. Masjid Nabawi 1.000 kali lipat, Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu diperbolehkan kita ini, yaitu mencari tempat berkah salah satu dari 3 ini tadi. Hanya untuk apa? Hanya untuk mencari keberkahan di tempat tersebut. Yang lainnya sama saja. Tidak boleh kita misalnya sengaja melakukan perjalanan jauh menuju misalnya Masjid Istiqlal dengan meyakini bahwa sholat di masjid tersebut lebih mulia, dilipat gandakan 100 kali lipat daripada masjid kita ini misalnya. Tidak boleh. Karena masjid-masjid yang lain sama semua. Hanya 3 saja yang dikecualikan oleh Nabi SAW. Kembali kepada ziaratul kubur. Maka ziaratul kubur untuk kaum laki-laki, sepakat para ulama mengatakan itu sunnah. Ya. Dan yang dimaksud kuburan adalah kuburan yang ada di tempat kita sendiri. Terutama keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek kita, atau saudara kita yang ada di kuburan dekat kita. Itu yang dimaksudkan. Ya. Kemudian adapun wanita, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan haram. Jadi sebagian para ulama mengatakan haram hukumnya wanita itu ziaratul kubur. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang berbunyi la'ana Rasulullah zairatil kubur. Nabi melaknati wanita-wanita yang berziaratul kubur. Tapi hadis ini dhaif, lemah. Kalau lemah maka tidak bisa dipakai. Kemudian sebagian yang lain mengatakan boleh secara total. Kenapa demikian? Mereka mengatakan karena perintahnya umum. Zurul kubur, lakukannya ziaratul kubur. Laki perempuan masuk ke dalamnya. Ya. Meskipun kalimat zuru kalau kita ambil kata ganti bahasa Arab itu dhamir, zuru itu antum. Antum itu anta, antuma, antum laki-laki. Anti, antuma, antuna itu perempuan. Tapi ketika dimutlakan antum, ini mencakup laki dan perempuan. Seperti panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Secara dhamir kata ganti laki-laki, tapi masuk di dalamnya wanita. Maka dari itu sebagian para ulama mengatakan bahwa ziaratul kubur bagi wanita juga sunnah dengan dasar keumuman perintah Rasulullah SAW. 2 pendapat sudah. Yang pertama mengatakan haram, yang kedua mengatakan disyariatkan bahkan sunnah. Lalu pendapat yang ketiga menggabungkan antara pertama dengan kedua. Mereka mengatakan wanita disunahkan ziaratul kubur tapi tidak boleh sering. Disunahkan
wanita juga ziaratul kubur sebagaimana perintahnya umum, tapi tidak boleh terlalu sering karena ada hadis la'ana zawaratil kubur. Rasulullah melaknati wanita-wanita yang sering-sering ziaratul kubur. Digabungkan, ada perintah, ada laknat. Tapi yang dilaknat adalah yang sering ziaratul kubur dari wanita. Maka dari itu pendapat yang lebih kuat diantara yang ada adalah pendapat yang terakhir. Jadi wanita boleh bahkan dianjurkan ziaratul kubur, tapi yang terlarang bahkan dilaknat ketika dia sering ziaratul kubur. Sering itu bagaimana sih hitungannya? Misalnya apa? Tiap hari, sering nggak? Hah? Tiap sore ziaratul kubur, sering nggak? Sering, berarti nggak boleh. Taib. Sebulan sekali, termasuk sering nggak? Hah? Sering nggak kira-kira? Sebulan sekali? Masa sering? Taib. Setahun sekali? Tidak sering, berarti itu boleh bahkan dianjurkan. Kalau laki-laki bebas. Adapun waktu ziaratul kubur maka tidak ada batasan waktu. Baik itu tanggalnya, harinya atau saatnya, nggak ada batasan. Artinya apa? Tidak ada pengkhususan hari Jumat, nggak ada. Tidak ada pengkhususan malam Jumat, tidak ada pengkhususan ba'da salatul Id, tidak ada. Tidak ada pengkhususan menjelang Ramadan. Ya, banyak orang-orang yang mau puasa Ramadan itu menyempatkan ziaratul kubur. Jadi pengkhususan. Ketika ditanya, "Lu kenapa kok ziaratul kubur mesti sebelum puasa itu mesti ziaratul kubur?" Dia mengatakan minta ridhonya orang tua. Benar gak ini? Orang mati gimana dimintai ridho? Gak ada kaitannya. Gak ada sangkut pautnya orang mati dimintai ridho dan seterusnya. Dan Rasulullah tidak pernah mengkhususkan ziaratul kubur ketika menjelang puasa atau setelah salatul Id. Ada sebagian di antara kita mengkhususkan ziaratul kubur setelah salat Id. Apa maksudnya? Agar supaya bisa sungkem kepada orang tuanya yang meninggal dunia. Ya, ini pun juga tidak ada dasarnya. Bahkan para ulama mengatakan bahwa ini termasuk mengada-ngada ketika mengkhususkan hari-hari tertentu untuk ziaratul kubur, bahkan meyakini ada kelebihannya, maka ini tidak boleh dalam Islam. Demikian pula waktu, saat, pagi, siang, malam, bebas. Ya, bahkan Rasulullah pernah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan waktu ketika ziaratul kubur itu. Ketika di tengah malam, Rasulullah di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Di tengah malam atau lebih dari tengah malam, Aisyah terbangun, kemudian mencari Rasulullah. Di ranjangnya nggak ada. Ya. Kemudian Aisyah bangun, dicari ke sana kemari nggak ada. Ternyata apa? Ternyata tidak lama Rasul datang dari luar masuk rumah, ditanya oleh Aisyah, ternyata dia datang dari kuburan Baqi. Ziaratul kubur di tengah malam atau lebih dari tengah malam. Ya. Di kesempatan yang lain, di tengah malam atau lebih dari tengah malam, Aisyah terbangun nyari Rasulullah nggak ada. Lampu gelap. Ternyata Rasulullah dijumpai dalam keadaan sujud. Ya. Ini luar biasa Rasulullah. Jadi malam-malam menghilang ternyata sedang ziaratul kubur atau sholat. Kalau kita kan enggak. Hilang ya hilang sudah. Kadang-kadang, ya, tidak tahu nginep di mana. Nah, ikhwan fillah azakumullah, wanita menurut pendapat yang kuat dianjurkan ziaratul kubur, tetapi dihindari terlalu sering. Karena Rasulullah melaknat wanita-wanita yang sering-sering ziaratul kubur. Tapi ada pertanyaan, kenapa wanita dilarang sering-sering ziaratul kubur? Ya. Dianjurkan tapi dilarang sering-sering. Jawabannya satu, karena wanita itu dituntut untuk banyak-banyak tinggal di rumah. Kalau sering-sering ziaratul kubur, berarti dia bertolak belakang dengan perintah Allah. Wa qarna fi buyutikunna. Wahai wanita, tetap tinggallah kalian di rumah kalian. Jadi Allah SWT memerintahkan wanita itu kalau bisa di rumah, kecuali kalau ada hajat kebutuhan keluar. Nah, kalau dia sering-sering aktif, apalagi jadi hobi ziaratul kubur, konsekuensinya dia akan sering meninggalkan rumah. Ya.
Padahal dia dituntut untuk tinggal di rumah kecuali ada hajat kebutuhan yang mendesak. Lalu yang kedua disebutkan oleh para ulama, wanita beda dengan laki-laki. Wanita hatinya beda dengan laki-laki. Ya, laki-laki kuat. Ya, menahan kesedihan lebih kuat. Melihat fenomena atau pemandangan yang menyedihkan dia kuat. Sedangkan wanita hatinya sangat-sangat lunak, lemah. Maka ketika dia di kuburan, dia teringat lagi suaminya meninggal, keingat lagi kerabatnya meninggal, maka dia bisa histeris, dia bisa teriak-teriak, dia bisa jatuh pingsan dan lain sebagainya. Dan ini mudarat. Ya, makanya Islam melalui lisan Rasulullah SAW melarang wanita mengantar jenazah ke kuburan. Kenapa kira-kira? Ya ini alasannya. Karena wanita itu hatinya lemah, tidak kuat menghadapi yaitu kondisi menyedihkan seperti ini. Ketika melihat jenazah digotong ke kuburan sama orang banyak, dia pingsan, dia teriak, dia histeris, bahkan dikhawatirkan dia akan melakukan yang namanya meratapi mayat. Nah ini haram hukumnya. Karena dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan maksiat, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Inilah indahnya Islam. Dan masalah mengantar dan menguburkan mayat itu pekerjaan laki-laki karena butuh fisik, kekuatan. Ya, perempuan tidak kuat. Sehingga apa? Sehingga tidak harus perempuan, bahkan tidak boleh perempuan mengantarkan jenazah. Jadi bedakan antara mengantarkan jenazah, ini mutlak dilarang wanita, kemudian ziaratul kubur dibolehkan bahkan dianjurkan wanita, tapi dilarang terlalu sering karena beberapa alasan yang kita sebutkan tadi. Kemudian wal muttakhidina 'alaihal masajid. Demikian pula Rasulullah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Para ulama mengatakan ada 3 makna. 3 makna. Apa makna menjadikan kuburan sebagai masjid? Makna yang pertama terkandung dalam sebuah hadis, naha Rasulullah SAW an yujlasa 'alal qabri wa yubna 'alaihi. Rasulullah melarang duduk di kuburan atau dibangun di atas kuburannya. Yang pertama, membangun bangunan di atas kuburan, nggak boleh. Ya, Rasulullah melarang membangun bangunan di atas kuburan. Bangunan apa? Ada sebuah kaidah. Ini harus kita pahami bersama. Karena ada yang mengatakan, oh boleh kalau sekedar batu bata. Ada yang mengatakan, oh boleh kalau sekedar pagar. Ada yang mengatakan, oh boleh kalau itu orang yang alim, wali Allah dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan demikian. Tapi kalau kita melihat secara bahasa, ketika tidak disebutkan apa kaitan bangunan tersebut, maka ini menunjukkan keumuman. Apapun bangunan, ya, baik itu dari semen, batu bata, apalagi keramik, apalagi dibuat kubah, apalagi dibuat rumah-rumahan gitu, ya, maka semuanya dilarang, ya, dan tidak ada pengecualian dalam hal ini, tidak ada satupun pengecualian. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama bahwa makna yang pertama tadi adalah membangun bangunan di atas kuburan, tidak boleh. Bahkan para ulama mengatakan kalau dibangun di atas kuburan, nanti akibatnya apa? Semua akan berlomba-lomba membangun kuburannya masing-masing. Bersaing. Oh dia tinggi semeter, oh enggak ini 2 meter, 3 meter, 5 meter dan seterusnya. Ya, makanya ditutup persaingan seperti ini, enggak ada, enggak boleh sama sekali. Tidak orang alim, orang biasa, wali Allah, wali murid sama saja. Ya, enggak ada beda. Apalagi wali nikah, sama. Jadi yang pertama adalah tidak boleh membuat bangunan di atas kuburan. Alasan yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, kalau ada bangunan di atas kuburan sementara yang lain tidak, apalagi bangunannya tinggi, maka orang akan meyakini, oh ini ada kelebihan, oh ini keramat, oh ini wali Allah, oh ini demikian dan semisalnya. Padahal untuk menentukan wali Allah saja kita tidak bisa menentukan, ya.
kemudian kita meyakini ini ada kelebihan, ini berkah dan lain sebagainya, ini pun juga termasuk hal-hal yang berkaitan dengan larangan. Yang kedua, makna yang kedua yaitu larangan menjadikan masjid sebagai kuburan, yaitu sholat menghadap kuburan. Ini tidak boleh, karena Rasulullah melarang dalam hadis yang lain, wala tusallu ilaiha, jangan sekali-kali sholat ke arah kuburan. Jadi kalau di depan kita ada kuburan, kita sholat tak boleh, kecuali kalau ada pembatas, penutup. Tapi kalau tidak ada penutup, lalu kita menghadap kuburan secara lahiriah, menghadap kuburan, kena hadits larangan, wala tusallu ilaiha, jangan sekali-kali sholat ke kuburan. Ya, para ulama mengatakan, kalau itu tidak boleh, berarti kita ini selama ini menghadap kuburan. Karena kalau kita tarik garis lurus ke barat, mesti kena kuburan. Ada penghalang, ada dinding, ada jalan, ada macam-macam bangunan, berarti sudah aman. Ya, tapi kalau tidak ada penghalang, langsung menghadap kuburan, maka ini hukumnya haram. Para ulama mengatakan tidak boleh sholat menghadap kuburan sama sekali, kuburan siapapun, ya, bahkan kuburan Nabi sekalipun, kecuali satu kondisi boleh. Sekali lagi, tidak boleh kita sholat menghadap kuburan, kepada kuburan siapapun, dimanapun, kecuali hanya satu saja kondisi boleh sholat menghadap kuburan. Ada yang bisa jawab? Iya. Yaitu sholat jenazah. Ketika seorang itu ingin sholat jenazah ternyata terlambat, maka dia pergi ke kuburan, sholat menghadap kuburan dan sekaligus kiblat. Ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah pagi hari tanya, mana si fulan atau fulana yang biasa membersihkan masjid? Para sahabat mengatakan, meninggal semalam wahai Rasulullah, kami kuburkan semalam juga. Takut kami mengganggu engkau wahai Rasulullah. Ya, ini sebuah ibrah bahwasanya untuk proses menyiapkan dan mengurus jenazah, ya, itu tidak harus dikabari semua orang. Karena Rasul tidak dikabari. Bahkan mereka alasannya takut ganggu. Jadi kalau misalkan pihak keluarga, misalnya pihak keluarga mendapati kematian anggota keluarganya di malam hari, kemudian mereka ingin memakamkan di malam hari itu juga, maka pikir-pikir dulu kalau memberitahu semua orang, jangan sampai ganggu. Dan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi, dan Nabi tidak mengingkari, artinya setuju. Kemudian kemudian disebutkan, meninggal semalam wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya, di mana kuburnya? Ditunjukkan, lalu Rasulullah sholat jenazah di kuburan tersebut. Hanya seperti ini yang dibolehkan sholat di kuburan, yang lainnya tidak boleh sholat di kuburan. Makna yang ketiga, yaitu kalau tadi sholat menghadap kubur, ya nggak boleh. Yang ketiga, sholat di atas kuburan, meskipun tidak menghadap kuburan, tapi dia ini di area pekuburan, ini juga dilarang. Jadi kita urutkan, yang pertama tadi membangun bangunan di atas kuburan, makna yang pertama. Yang kedua, sholat menghadap kuburan. Yang ketiga, sholat di atas kuburan. Ini dilarang. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbaratu wal hammam. Sholat itu, bumi ini semuanya bisa dipakai untuk sholat, kecuali dua tempat. Yang pertama kuburan dan tempat mandi. Tempat mandi gak mungkin di tempat sholat, karena tempat itu tempat untuk membersihkan diri, tempat membuka aurat, tempat kadang-kadang juga membuang hajat dan seterusnya. Ya, dikiaskan kepadanya lebih utama lagi WC, sama, bahkan lebih parah. Yang pertama kuburan, yang kedua tempat mandi. Kemudian yang berikutnya wassuruj. Rasulullah juga melaknati orang-orang yang mengadakan atau membuat atau memberikan di kuburan itu berupa penerangan-penerangan, kasih lampu, kasih lilin, maka ini pun juga dilarang. Ya, para ulama mengatakan maksudnya ini adalah ketika lampu penerangan itu diberikan kepada kuburannya,
Adapun kalau jalan, karena itu kebutuhan, orang lewat biar tidak jatuh, kelihatan sesuatu yang di jalan itu, maka ini jelas boleh. Yang tidak boleh itu lampu dinyalakan, diadakan hanya untuk menerangi kuburannya. Ya. Kenapa demikian? Yang pertama itu larangan, yang kedua maafi faedah, nggak ada faedah. Bahkan ini termasuk pemborosan. Ya. Yang mendapatkan manfaat dari lampu itu orang hidup, kita. Jadi kita punya rumah, kasih lampu 10-50 biji tidak masalah, kalau mampu membayar listriknya. Karena memang butuh terang, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk kuburan, maka bahkan dilarang untuk memberikan lampu penerangan dari apapun untuk menerangi kuburan. Ini tidak ada manfaatnya dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, wala ana man afsada imra'atan ala zawjiha au mamlukan ala sayyidihi. Nah, ini masalah ini kadang-kadang kita tidak menyadari, tapi terjadi pada kita tidak merasa. Apa itu? Rasulullah juga melaknat siapa saja yang merusak hubungan istri dengan suaminya, atau sebaliknya, suami dengan istri, kita rusak hubungannya, atau hubungan antara budak dengan tuannya. Tapi kita abaikan budak dengan tuannya karena kita tidak dapati budak sekarang. Kita terangkan saja sekarang bagaimana kita ini dikatakan merusak hubungan suami istri. Disebutkan oleh para ulama bahwa ini banyak sekali terjadi. Terutama apa? Terutama ketika kita ini bertamu ke suatu keluarga. Di sana ada suami istri atau ada anak-anak. Lalu kadang-kadang kita ini ya mungkin maksudnya hanya pengen tahu, atau maksudnya mungkin pengen ngasih arah yang lebih baik, mungkin maksudnya ngasih masukan, maksudnya baik. Lalu mulai bertanya, sini perempuan, nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang ya, perempuan 2 orang, adik dan kakak ya, sama-sama punya suami dan rumahnya berbeda. Ya, kan kadang-kadang yang perempuan ini saling ziarah, kadang-kadang mengunjungi adiknya, adik mengunjungi kakaknya, sama-sama berkeluarga sendiri. Ya, ini contoh misalnya apa itu? Si kakak perempuan ini sudah berkeluarga, mengunjungi adiknya perempuan yang sudah berkeluarga. Kemudian mulailah bertanya. Nah, pertanyaan ini jadi malapetaka. Bertanya kepada adiknya si kakak ini, kamu baru melahirkan ya? Iya, alhamdulillah melahirkan. Lancar. Suamimu ngasih apa? Nah, ini bahaya. Itu awalnya begitu aja. Suamimu ngasih apa? Alhamdulillah, dia mengatakan demikian. Saya syukur sudah lahir dengan selamat, sehat walafiat. Saya sehat, anak saya sehat. Sudah syukur. Suami nggak ngasih apa-apa, perhatian sudah cukup. Awalnya begitu. Lalu si kakak mengatakan, loh kalau saya enggak. Mulai, saya itu kalau melahirkan itu dikasih hadiah, uang minimal. Berapa minimal? Minimal 5 juta. Ya, mulai saat itulah adiknya yang perempuan ini mulai kepikiran, iya ya, saya kan dengan dia kan adik kakak, samalah, mestinya disamakan. Kenapa dia dapat 5 juta, saya tidak? Ya, mulai kemudian bilang kepada suaminya, protes, akhirnya bertengkar. Akhirnya apa? Enggak selesai-selesai, akhirnya terjadilah perpisahan. Naudzubillah min dzalik. Mungkin ada di antara kita yang seperti itu, atau perempuan-perempuan kita. Kadang-kadang kita tidak bermaksud untuk membuat pertikaian, tapi kadang-kadang kita hanya ingin tahu, kita hanya memberitahu. Ya, ada seorang wanita datang ke rumah kawannya, wanita juga, sama-sama berkeluarga. Lalu kemudian si wanita ini ke temannya wanita juga bertanya, suamimu gajinya berapa? Nanya gaji. Alhamdulillah, pertama mengatakan alhamdulillah gaji suami saya meskipun di awal gajian itu sekarang sudah mencapai 3 juta misalnya. Loh, berapa tahun suamimu kerja 3 juta itu? Sudah 5 tahun. Baru kemudian, suami saya baru setahun sudah 3 juta. Mulailah di situ gundah. Lalu istrinya protes,
Bang, kenapa sih gaji abang ini cuma 3 juta, sementara kawan saya suaminya baru tahun pertama sudah 3 juta. Mulailah cekcok, ribut gara-gara ini, gara-gara itu, dan seterusnya. Ada lagi wanita ketika mengunjungi saudaranya wanita yang lain, bertanya hal-hal yang sifatnya itu memang tidak disangka-sangka oleh pemilik rumah. Ditanya misalnya, loh kamu bekerja di rumah ini, pekerjaan semuanya kau kerjakan? Iya, alhamdulillah saya tidak ada masalah, saya kuat, saya sehat walafiat. Lalu si wanita yang mengunjungi mengatakan, kenapa kau tidak minta pembantu? Ya, barulah kemudian, oh iya juga ya, kalau ada pembantu kan enak, bisa santai-santai, bisa main HP kan gitu, ya, bisa nonton dan seterusnya. Mulailah ada pertikaian kecil membesar, akhirnya kemudian ada lagi seorang wanita bertamu kepada keluarga yang lainnya. Ditanya, Masya Allah, bagaimana kabarmu? Bagus. Kamu sebulan dikasih berapa? Nah, ini bahaya seperti ini. Kamu sebulan dikasih suamimu berapa? Si perempuan kaget, karena memang tidak pernah dikasih uang cash, gitu loh. Karena orang itu beda-beda ya, ngasih nafkah suami ke istri itu beda-beda ngasihnya, gitu loh. Ada yang ngasih cash bleng, atur-aturan sendiri, ada, betul ya. Jadi ini laki-laki yang nggak mau repot ini, dikasih semua, sudah kasih, pokoknya cukup. Kadang-kadang malah tersiksa si perempuan itu, harus ngatur, harus ngirit, harus ini, karena yang dikasihkan tidak banyak, gitu. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang suami tidak ngasih uang cash, ya, tapi semua dicukupi. Pilih mana kira-kira? Ibu-ibu pilih mana kira-kira? Nerima uang tapi ngatur belanja, atau semuanya dicukupi, tidak pakai minta? Mana kira-kira? Orang beda-beda, iya kan? Gak bisa disamakan. Nah, ketika si perempuan ini menanyakan kepada perempuan yang lain, kamu dikasih berapa sebulan? Saya gak ada dikasih. Loh, saya setiap bulan itu 2 juta di tangan. Bingung kemudian yang yang diberitahu, saya kok gak pegang sama sekali. Baru protes, bang, itu kawan saya kok nerima 2 juta sebulan, saya kok gak pernah gitu. Ya, padahal 2 juta itu masuk kepadanya listrik, uang sekolah, uang beras, macam-macam, bahkan kurang kadang-kadang. Kan seperti itu. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya urusan rumah tangga itu beda-beda, tidak bisa disamakan. Ekonomi levelnya beda-beda, cara membelanjakan harta beda-beda juga. Makanya ada pepatah dalam bahasa Arab, mereka mengatakan, udkhul buyutan nasi a'ma wakhruj minha abkam. Kata para ulama, jadi kalau kamu memang harus menjenguk saudaramu di rumah orang lain, kamu ziarah, kamu mengunjungi teman, ya, besuk dan lain sebagainya, kata para ulama, masuklah rumah orang lain itu dalam keadaan buta. Maksudnya tidak usah lihat-lihat macam-macam. Nanti kalau lihat-lihat tanya gitu loh. Ya, lihat ke atas gitu loh. Kok lampunya begini? Kok begitu? Gitu. Lampu dibahas kadang-kadang. Ya. Ini lampunya kayaknya kurang zen ini gitu. Kayak begitu. Ya. Ada yang model paling baru tidak begini. Yang paling baru itu yang lebih canggih begitu. Jadi masuklah ke rumah orang lain itu dalam keadaan buta, maksudnya tidak perlu melihat apa-apa, dan setelah itu keluarlah dari rumah tersebut dalam keadaan tuli. Maksudnya apa? Tidak usah dengar macam-macam sudah. Ada aib di rumah itu tutup. Kadang-kadang ada aib, kita masuk rumah orang lain, terdengar aib, ada teriakan, ada pertengkaran, ada anaknya begini, kurang ini, kurang itu. Sudah, anggap saja kita nggak dengar. Kenapa demikian? Kata para ulama, la sya'na laka bitafasili buyutihim wala sya'na laka bima sami'ta indahum. Karena gak ada urusan bagimu, engkau tamu, gak ada urusan bagimu rincian perkara-perkara apa saja dalam rumah orang lain. Gak ada urusan, kamu gak ikut campur. Ya, kamu gak ikut punya rumah, kamu bukan siapa-siapanya, kamu bukan pemilik rumah. Kemudian tidak ada urusan bagimu dengan apa yang kau dengar dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, para ulama juga mengatakan ini berlaku tidak hanya suami istri saja, orang lain. Kadang-kadang anak
dengan bapak. Ya, ada kisah sebagian para ulama mengatakan ada orang tua punya anak. Orang tua punya anak. Anaknya sudah sukses, berada di kota lain. Ya. Kemudian mengunjungi orang tuanya itu paling tidak setahun sekali, kan wajar itu. Setahun sekali karena luar kota, atau mungkin setahun 2 kali. Ya. Bahkan kadang-kadang cuma setahun sekali karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya, tapi masih nyambung dengan orang tuanya. Nah, tiba kawan orang tuanya datang ke rumahnya, tanya-tanya tentang anaknya. Oh, masya Allah, anakmu sukses. Di mana sekarang? Oh, di luar kota. Ngunjungi kamu nggak? Nah, ini mulai. Berapa kali dalam setahun mengunjungi kamu? Alhamdulillah katanya, setahun paling tidak 2 kali. Loh, kok demikian? Anak saya sebulan sekali ke rumah saya. Anak saya sebulan sekali ngasih uang. Nah, ini mulai hancur ini. Sehingga apa hubungan anak dengan orang tua tadi? Karena disampaikan kondisi yang berbeda orang lain. Tadinya ayam-ayam saja tidak ada masalah. Karena memang orang tuanya juga mampu, tidak harus dikunjungi setiap bulan, tidak harus dapat bantuan setiap bulan. Tiba-tiba ada orang lain masuk ngasih berita yang seperti ini. Akhirnya baru mulai orang tua merasa nggak nyaman. Oh iya juga ya, anak ini durhaka kayaknya. Akhirnya timbullah perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Ini semua termasuk perkara-perkara yang harus kita hindari. Kalau kita masuk rumah orang, anggaplah kita tidak melihat apa-apa, keluar kita dalam keadaan tidak mendengar apa-apa, sehingga aman. Kita tidak merusak hubungan orang-orang yang ada dalam rumah tangga tersebut. Wala ana man atam ra'atan fi duburiha. Rasulullah juga melaknati orang yang mengumpuli istrinya dari duburnya. Mohon maaf, ini disebutkan oleh para ulama karena ini juga penting, ya. Dan ini dosa besar, maka dijelaskan secara terang-terangan oleh para ulama. Begitu para ulama membahas Rasulullah itu demikian. Jadi kalau itu perkara yang bahaya, perkara yang betul-betul haram, apalagi dosa besar, meskipun itu dianggap malu atau tabu menyebutkannya, dijelaskan oleh Rasulullah. Disebut agar orang tidak jatuh kepadanya. Jadi Rasulullah melaknat seorang laki-laki mengumpuli istrinya, padahal istrinya sendiri ya, halal, tapi dilaknat ketika dia mengumpuli yaitu bagian duburnya. Nah, para ulama mengatakan ketika ditanya, apa sih yang dilarang dalam masalah pergaulan suami istri, hubungan badan maksudnya? Ada nggak yang dilarang? Para ulama mengatakan hukum asalnya semuanya boleh. Ya, dengan cara apapun boleh, waktu apapun boleh, nggak ada larangan kecuali 2 hal. Ini antum catat ini. Hanya 2 hal yang dilarang dari hubungan suami istri. Yang pertama, yaitu suami mengumpuli istrinya dalam duburnya. Yang kedua, suami mengumpuli istrinya ketika sedang haid, meskipun di kubulnya, artinya farjinya. Hanya 2 ini saja. Yang lainnya tidak dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, berarti boleh. Allah mengatakan nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanita-wanita kalian, istri-istri kalian itu bagaikan yaitu tempat bercocok tanam, maka gaulilah semaumu. Ini hukum asal, boleh semua cara. Tapi hanya 2 hal yang dilarang. Yang pertama dubur, yang kedua ketika wanita sedang haid. Demikian pula nifas itu disamakan dengan haid. Nifas disamakan dengan haid. Yang lain boleh semuanya. Ya, boleh semuanya. Baik. Kemudian wa akhbara anna man batat muhajiratan li firasyi zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberitahukan juga bahwasanya wanita atau istri yang bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya, tidak mau, yaitu diajak tidur bersama suaminya, tidak mau, entah ada masalah atau apa, maka dia dilaknat oleh para malaikat sampai pagi hari. Ya, kecuali ketika suami ridha. Ya, makanya para ulama membahas
wanita itu hukum asalnya taat dan patuh dalam semua hal kecuali maksiat, dosa. Sampai dalam masalah hubungan badan, istri harus taat, wajib taat dan patuh. Kecuali ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan atau memudaratkan, maka beritahu dengan cara yang baik. Boleh menolak, asalkan ada alasan, ya, sakit, kemudian kelelahan karena bekerja banyak dan lain sebagainya. Boleh menolak, tapi dengan cara yang baik. Sampaikan alasannya sampai suami itu ridho. Kalau sampai tidak ridho, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang sebaik-baik wanita, ya, sebaik-baik wanita ini perlu didengarkan wanita, ya. Nanti kalau di sini nggak ada isinya, sampaikan nanti kepada isinya. Kata Rasulullah SAW tentang wanita penghuni surga, idza zalamat au zulimat qalat hadhihi yadi fi yadik la adzuqu ghamdan hatta tardha. Rawahu Tabrani bisanadin sahih. Kata Nabi SAW, di antara ciri khas wanita penduduk surga itu, ya, apabila dia berbuat zalim, salah, ya, apa itu contohnya? Ya mungkin tidak baik kepada suaminya, atau mungkin dia bohong atau yang lainnya, lalu suaminya marah, atau terzalimi sehingga terjadilah gesekan, kemudian saling marah, ya, sehingga tidak sehat hubungannya, maka wanita itu akan mengatakan, wanita penduduk surga itu akan mengatakan, inilah tanganku berada di tanganmu. Jadi dia menggenggam tangan suaminya, atau begini, terserah, pokoknya digenggam tangan suaminya sambil mengatakan, tanganku ada di tanganmu, aku tidak bisa memejamkan mata sampai engkau ridha, wahai suamiku. Nah, ini luar biasa. Wanita seperti ini adalah wanita penduduk surga. Sampaikan kepada isi-isi antum, kalau engkau ingin masuk surga, maka jangan marah-marah. Sebelum tidur, hilangkan rasa marah. Di antaranya dengan cara apa? Yaitu mendatangi suami mengatakan, saya tidak bisa tidur kecuali engkau ridho kepada aku, kecuali engkau itu rela, kecuali engkau itu tidak marah kepada aku, baru saya nyenyak tidur. Tapi kalau engkau tidak ridho, engkau marah, maka aku tidak akan nyenyak tidurnya. Nah, seperti ini maka suami biasanya memaafkan, ya. Seperti ini solusi terjadi. Seperti ini suami yang tadinya mungkin muqassir itu berbuat ada kekurangan, lalu kemudian dijelaskan di situ, maka dia membuka hati kemudian memperbaiki kekurangannya. Baik, kita skor adzan dan kita lanjutkan setelah adzan. Allahu a'lam.
Kita sambung kembali. Wala'ana man intasaba ila ghairi abi. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang menasabkan dirinya kepada orang lain selain ayahnya sendiri, memalsukan nasab. Ya, di sini para ulama mengatakan bahwa al-ab di sini adalah al-ab wa ma fauq, ayah ke atas. Jadi menisbatkan diri kepada bukan ayah yang langsung, atau kepada kakek yang bukan kakeknya, atau kepada kakeknya kakek atau bapaknya kakek padahal dia bukan, atau kepada marga bukan marga dia, atau kepada kabilah bukan kabilah dia, atau kepada suku bukan suku dia, maka ini termasuk dalam laknatnya Rasulullah SAW. Ya, contoh, dia bukan orang Quraisy, tapi dia mengatakan saya orang Quraisy. Ini contoh. Dia bukan Bani Hashim, tapi mengaku-ngaku sebagai Bani Hashim. Ketika ditanya mana buktinya, silsilahnya, pokoknya begitu. Ini tidak benar seperti ini. Ya, bukan bin Talib misalnya, ngaku bin Talib. Ya, maka ini termasuk dilaknat oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau benar, tidak dilaknat. Bahkan itu kewajiban. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka-mereka itu dengan nama bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya ini adalah sebab ayat ini turun itu ketika Rasulullah mengangkat seorang anak. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini diangkat sebagai anak oleh Rasulullah, diasuh. Lalu banyak orang memanggil Zaid bin Rasulillah, Zaid anaknya Rasulullah. Tersebar demikian. Turunlah ayat, tidak boleh, jangan engkau panggil orang itu kecuali dengan nama ayahnya. Zaid ini anaknya apa? Anaknya Harithah. Harithah itu bapak, laki-laki ya. Harithah itu laki-laki, bukan perempuan. Ya. Jadi panggillah Zaid ini dengan nama bapaknya, binnya bin bapaknya, bin Harithah, Zaid bin Harithah, tidak boleh Zaid bin Rasulillah. Turun ayat demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum." Allah tidak akan menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian. Artinya apa? Dulu di awal-awal Islam itu masih boleh mengangkat anak, dijadikan anak seperti anak kandung, mewarisi dan diwarisi, saling mewarisi boleh. Tapi turun ayat, tidak boleh lagi. Anak angkatmu ya anak angkatmu, bukan anak kandung, tidak boleh saling mewarisi. Sehingga apa? Hubungan seperti orang ajnabi, orang asing. Jadi ketika dewasa, kalau dia bukan mahramnya, ya bukan mahramnya. Jadi dihapus hukum ini. Dulunya boleh, sekarang tidak boleh. Ya, dulu boleh, sekarang nggak boleh. Jadi sekarang ini yang boleh adalah mengasuh boleh. Jadi antum punya tetangga, anak tetangga ini antum asuh, diasuh. Anak ini perempuan, ya. Ketika kecil tidak masalah, tapi ketika dewasa maka tidak mahram dengan sang pengasuh laki-laki. Kecuali kalau memang ada hubungan mahram, kerabat, anaknya saudara, berarti ponaan, atau disusui oleh sang istri atau saudarinya istri dan misalnya. Jadi kalau tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan persusuan, maka ketika anak asuh ini dewasa, dia bukan mahram. Dan itu hukum Islam. Dulu pernah boleh, kemudian dihapus. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Manidda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu faqad kafara." Ini lebih berat lagi. Kalau tadi dilaknat, orang yang mengklaim bapak saya fulan padahal bukan, mengklaim kabilah saya A padahal bukan, mengklaim bahwasanya saya bani ini bani itu padahal bukan, ya. Seperti juga yang mengaku keturunan Rasulullah misalnya, padahal dia tidak bisa mengetahui hal ini dengan pasti. Maka di sini dikatakan oleh para ulama bahwasanya dia telah kafara. Apa bahasa kafara ini?
Nah, antum sendiri bisa menerjemahkan. Barang siapa mengklaim selain ayahnya diklaim sebagai ayahnya, padahal dia tahu akan hal itu, faqad kafara, maka dia sungguh telah apa? Ya kafir. Mau terjemahkan apa lagi? Non muslim gitu. Ya. Supaya enggak keras gitu. Kalimatnya kafar. Tapi kufur di sini adalah kufur asghar. Kufur kecil artinya tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ini perbuatannya orang-orang kafir, tidak layak dilakukan oleh orang Islam. Ya. Kufur nikmat. Ini maksudnya. Bukan kufur sampai keluar dari agama Islam. Karena apa? Karena Allah memberikan orang tuanya, bukan dia kok, dia yang lain yang diklaim. Maka ini mengingkari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi para ulama mengatakan jatuhnya hukum kekufuran, laknat dan semisalnya ini bagi orang-orang yang mengklaim ya orang lain sebagai ayahnya dengan syarat kalau dia tahu. Kalau dia tahu. Kalau dia tidak tahu, dimaafkan insyaallah. Ya. Atau dia tertipu misalnya. Tapi kalau dia tahu, inilah yang jatuh hukumnya kekufuran dan laknatnya Rasulullah SAW. Ketika dia tahu. Bagaimana kalau misalkan dia tadinya nggak tahu tapi diberitahu ngeyel, masuk berarti tahu, gitu loh. Terus pokoknya saya katanya orang-orang dulu saya anaknya ini, terserah kamu mau kritik atau enggak, pokoknya saya anaknya ini. Kok bila saya ini, padahal di sana dibuktikan enggak ada hubungan kamu dengan si fulan ini, enggak ada, kok bila ini enggak ada. Nah ini dihukumi sudah tahu kalau dia ngeyel seperti ini. Nah kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, beliau mengatakan lagi, wa akhbara anna man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu. Demikian pula Nabi memberitahukan siapa saja yang mengacungkan ya seonggok besi kepada saudaranya, maka sungguhnya malaikat pun juga melaknatnya. Jadi besi diacung-acungkan gitu, pedang juga termasuk ya, atau kayu misalnya, kayu yang besar gitu diacung-acungkan begini. Para ulama mengatakan termasuk dilaknat. Kenapa demikian? Yang pertama alasannya karena memang Rasulullah melarang dilaknat. Yang kedua takhwif al-muslim. Termasuk yang dilarang dalam Islam itu adalah takhwif. Takhwif itu menakuti orang Islam. Ya. Pada sebuah kisah di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat sedang tiduran. Lalu kemudian ada sahabat yang lain membawa tali kemudian hendak mengikat lehernya atau menakut-nakuti dengan mencekik lehernya dengan tali tersebut. Lalu si sahabat yang sedang tiduran terperanjat, kaget. Rasulullah lihat. Maka Rasulullah mengatakan tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang Islam lain. Tidak boleh, meskipun main-main. Ya, meskipun main-main. Jadi ini alasannya. Kenapa kok tidak boleh kita mengancungkan senjata atau besi atau sesuatu yang membahayakan meskipun tidak serius? Karena itu termasuk dilarang oleh Rasulullah, dilaknat pelakunya, dan itu membuat takut orang lain. Yang ketiga disebutkan juga oleh para ulama, bisa jadi karena main-main ternyata betul-betul kena senjata itu, akhirnya terjadilah masalah. Bukankah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lainnya, muttafaqun alaih, hadisnya sepakati oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan la yushiru ahadukum ila akhihi bis-silah fa innahu la yadri ahadukum la'alla syaitanu yanza'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Kata Nabi SAW, jangan sampai salah satu kalian itu mengisyaratkan, mengacungkan suatu senjata kepada saudaranya. Kita kan semua saudara seiman, ya. Dicacung-acungkan, ayo, awas, kamu awas begitu. Atau nggak pakai awas, acungkan saja, main-main. Kenapa demikian tidak boleh? Karena dia tidak tahu, bisa jadi setan itu menjatuhkan atau melepaskan senjata tersebut dari tangannya, lalu kena saudaranya tadi, maka dia masuk ke dalam jurang api neraka. Gara-gara apa? Gara-gara mengacungkan senjata lalu betul-betul lepas. Makanya main-main dengan sesuatu yang membahayakan itu dilarang.
Sampai dalam Islam itu dilarang menggunakan mainan ketapel. Ya, Rasul melarang al-khadf, ketapel. Disebutkan oleh para ulama alasannya kenapa? Karena alat ini meskipun mainan bahaya, tidak ada sisi positifnya. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah, la yang kau aduan, tidak bisa untuk perang. Ya, tidak bisa untuk mengusir lawan, tidak bisa. Lawannya pakai tameng beres. Ya. Kemudian wala yaqtulu saidan, dan ketapel itu tidak bisa digunakan untuk berburu binatang buruan. Karena berburu itu syaratnya harus merobek badannya buruan sehingga mengucurkan darah. Ini enggak. Ketapel biasanya pakai batu ya. Batu atau tanah liat yang keras, kena kepalanya mati karena keras, bukan karena mengucurkan darah. Hukumnya bangkai. Atau kalau tidak demikian, kata Rasulullah SAW, khadaf ketapel itu hanya bisa membutakan mata dan memecahkan gigi, bisanya membuat cacat orang. Makanya hati-hati kalau membelikan mainan anak-anak, jangan yang sifatnya itu bahaya. Pistol-pistolan misalnya, pelurunya ini membahayakan. Kalau pelurunya spon ya masih mending ya, tapi pelurunya betul-betul keras, sehingga ketika dimain-mainkan, dihadapkan ke wajah temannya sendiri, langsung kena matanya, buta. Ya, apalagi yang pakai jarum itu mainan, kemudian ditembakkan ke temannya secara tidak sengaja, kena matanya, kena ininya, macam-macam. Ini semuanya membahayakan. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, inilah sebagian, yaitu apa yang disebutkan oleh Nabi berupa laknat dari perkara-perkara yang termasuk dosa besar. Dan insya Allah kita akan bahas kelanjutannya, yaitu apa? Yaitu dosa-dosa besar yang dilaknat oleh Rasulullah yang bagian ketiga insya Allah. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.